Juli sampai mencapai hampir 100. Bagaimana sih pengelolaan cash flow-nya di sini gitu? Keberhasilan itu dengan tim ini, tim dapur, semua tim. Jadi bukan saya aja. Kali ini Coach Nanda sedang berada di wilayah agrowisata. Coach Nanda berkesempatan untuk mewawancarai marketing tempat usaha wisata ini. Yuk kita cari tahu bagaimana beliau mengembangkan usahanya di sini. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Teh, ini saya nih baru kali ini nih datang ke wilayah ini. Suasananya itu fresh gitu ya. Kalau boleh tahu sudah sejak kapan sih mengelola usaha ini? Bagaimana awalnya gitu loh sampai tertarik di bisnis agrowisata seperti ini? Terima kasih sebelumnya. Coach Nana dan tim itu sudah berkunjung dan singgah di NRC, tepatnya agrowisata. NRC itu Nagrag Riverside Camp. Riverside berarti ada tenda di pinggir sungai. Sebenarnya untuk campingnya itu nggak di sini, tapi di bawah ada area. Oh, ada lokasinya? Ada lokasinya. Tapi ini tuh untuk area parkir, tapi ada yang pengen camping dengan mobil atau komunitas dengan itu. Ini ya konsepnya seperti itu. Ini sebenarnya baru 2 tahun ya. Oh, sekitar 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun itu pandemik, baru kita mulai masuk pandemik gitu. Saya juga sebagai di sini masuk menjadi marketing untuk memasarkan camping ground ini. Pas kena pandemi kita tiarap, tidak ada pengunjung. Kalau tamu sih banyak ya, di Sukabumi itu kan banyak ya, tempat-tempat seperti ini banyak. Kami ini kan baru mendirikan, terus bagaimana saya PR untuk dikenal orang. Nah, saya ikut komunitas camping ground se-wilayah Sukabumi. Kita ikut grup-grup. Jadi jadi ada komunitasnya? Ya, ada komunitasnya. Tanpa komunitas kita juga bisa sih jalan sendiri, tapi lebih ke kita sharing, bukan bersaing dengan sesama agrowisata, tapi saling support. Tapi dari awal memang luasnya 3 hektar ya Teh? Sebenarnya ini tuh 7 hektar, tapi baru dikelola ini tuh. Oh, total keseluruhan malah 7 ya, hektar. Di sini itu ada kelebihannya dibanding yang lain ya. Untuk agrowisata, agrowisatanya ada perkebunan, kebun-kebun seperti palawija, jagung, segala macam. Jadi tamu tuh digiring ke sana kalau mau, kan seneng ya, apalagi orang wisata keluarga ya? Ya bisa seperti itu. Terus ada lagi edukasi untuk anak-anak atau kita punya peternakan telur ayam, jadi mereka digiring. Nah, itu kelebihan kami. Untuk NRC sendiri itu saya punya kekuatan dan support itu. Kelebihan yang tidak dimiliki agrowisata lain ya di sekitar sini gitu ya? Tuh, seperti itu Coach gitu. Sebenarnya kalau jarak tempuh normal aja dari Jakarta sampai sini sekitar berapa ya Teh? 2 jam. Oh, 2 jam ya? Ya. Apalagi dengan ada tol ya, nanti mungkin bisa ngirit waktu ya. Dan orientasi kami kebetulan ini menengah ke atas ya, untuk era segmennya menengah ke atas, menengah ke atas gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga merangkul yang di bawah, seperti ada sosialnya ke anak-anak sekolah, untuk pendidikan dan lain-lain. Kita tidak ada bisnis, ada sosialnya. Oh, dengan harga ya, harga itu. Oh, jadi untuk kelas komersil berbeda, kelas sosial berbeda gitu. Waktu pandemi itu berdampak kan ya? Betul, berdampak. Ya, nah, itu bagaimana tuh strategi marketingnya sampai NRC ini tetap survive lah melewati pandemi? Memang semua aspek itu ya kita tiarap yang tadi dibilangnya. Tapi tetap karena ada ketentuan dari pemerintah waktu itu, luas area itu 10% boleh ada aktivitas. Nah, kalau waktu itu saya punya tamu itu 300 orang. Walaupun kita tiarap, tetap 1-2 terima. Terus saya untuk harga tarif di sini itu menurut wilayah kita, karena bersaing di sini juga banyak ya. Untuk wilayah Nagrag sendiri dan Sukabumi tiketnya itu kan 35.000. Tapi dengan harga pandemi kita tetap 35 dengan servis. Servisnya apa? Ada free flow, minum
free, teh, kopi segala macam. Cara kita memikat orang datang di nongkrong, kan pandemi harus tertutup, kita di alam bebas seperti itu. Caranya gimana? Pertama saya hubungi biasalah keluarga, dari mulut ke mulut, terus teman-teman. Nah dari situ, dari teman merasakan nyaman, merasakan ini dari mulut ke mulut itu, sehingga asalnya 2 orang, 3 orang sampai berombong-rombongan gitu. Karena area kita kapasitas yang di bawah itu sekitar 300 sampai 400 orang, untuk tenda itu sekitar 150. Jadi PR besar ya, banyaknya rombongan gitu kan ini. Seperti itu. Jadi bagaimana kita memasarkannya? Pertama kita melalui medsos ya. Pertama ada web. Web itu ternyata menurut saya ya itu kurang jalan. Nah di daerah Sukabumi itu banyaknya Facebook. Facebook ya. Banyaknya Facebook ya. Pokoknya apapun saya bikin konten, bikin apa tuh saya upload gitu kan. Nah dari situ mereka melihat gitu kan, melihat. Nah itu Facebook 2, Facebook pribadi dengan Facebook perusahaan berjalan. Tapi untuk kota Facebook tidak laku. Jadi saya harus ada IG atau Twitter kan, menengah ke atas. Kayaknya kalau di sini IG nggak pada banyak, nggak main ya. Nah itu aja sih. Ini ya step-stepnya, ada yang segmennya harus lewat Facebook, ada yang harus lewat IG, seperti itu ya Teh ya. Pokoknya sebanyak-banyak. Kalau IG kan terbatas paling 5 ya atau sampai 10. Tapi saya gencar. Pokoknya saya harus apa yang kegiatan ada, misalnya kegiatan sedikit saya upload, kegiatan banyak sampai pernah 100 saya upload foto-foto biar tahu tuh dari A sampai Z gitu kan. Bahwa inilah dampak juga ya. Betul ya, sampai pemasukan di sini. Ya, alhamdulillah kita memang untuk marketing memang semua dimanapun akan ditarget ya. Tapi saya minta ke manajemen, karena dengan kebijakan itu target itu di sini tuh target tuh cukup besar. Targetnya waktu awal itu sekitar 50 juta per bulan. Harus mencapai target. Sebelum pandemi itu? Ya, sebelum pandemi 50 juta gitu kan. Diperhitungkan aset yang ada sih. Ya, gitu. Pandemi sudah berlalu, itu sampai nggak 50 juta itu? Kemarin di bulan Juli sampai mencapai hampir 100. Oh, berarti di liburan anak sekolah ya? Betul. Ada yang samenan, ada yang samenan itu ya? Samenan itu kenaikan kelas. Oh, kenaikan kelas tuh mereka nggak mau di sekolah, maunya di sini. Kemarin itu sekitar 250 orang. Anak-anak ya, anak-anak. Jadi, nah dari rombongan-rombongan itu kita hampir mencapai 100 lah. Berarti di high season aja sampai terlampaui 2 kali lipat. Ya, seperti itu. Tapi ya kalau yang normal nggak ada kenaikan kelasnya. Paling ya di bawah 50. Itu di bawah 50 ya. Tapi luar biasa ya Teh ya. Berarti waktu pandemi sempat ada PHK atau apa di sini? Tidak ada PHK, karena di sini karyawan tetapnya itu nggak banyak, tapi banyak seharian. Yang harian. Bisnis ini menjanjikan sebenarnya ya. Agrowisata itu menjanjikan. Kenapa? Saya lihat berjamuran ya di seluruh. Karena kan sepertinya sekarang orang perlu hiburan. Nah itu dia gitu. Bagaimana kita perlu refresh? Ya, cuma yang tadi itu fasilitas-fasilitas memang segmentasinya orang kan sudah ngelihat di YouTube, di apa ya, banyak. Oh ini bagus. Nah kita juga harus berusaha ke situ. Perlu mental yang tangguh ya untuk menjalankan bisnis ini yang luar biasa. Ya, suka dukanya ya. Nah ada suka duka memang. Karena kita profesi ya kita nikmatin dalam arti kalau kita ada acara di outdoor, kalau kini kan terang enak ya, hujan, ada acara nyaman gitu. Tapi pas hujan itu suatu resiko, kita harus hujan-hujanan gitu kan. Acara bergeser ya, bergeser waktu ya betul. Paling kita kebetulan makanya dialihkan di bawah itu karena kita punya aula, jadi bisa di situ. Semua marketing masih ditarget, tinggal bagaimana kita meyakinkan tamu-tamu yang survei itu sehingga kita harus jadi gitu kan. Ada deposit dulu, tanda jadi seperti itu. Kalau deposit perjanjian di awal 10% hilang. Nah membatalkan seperti itu. Kalau membatalkan mereka gitu ya. Saya mau dong disaring bagaimana sih pengelolaan cash flow-nya di sini gitu. Karena di sini ada karyawan tetap, ada karyawan harian.
terus yang maintenance kebersihan dan lain-lain di sini untuk tetap bersih dan lain-lain itu sekitar 40% saya lihat dari omset ya, dari omset. Nah 60%-nya dikembalikan ke perusahaan. Nah perusahaan mungkin itu kan menjadi karena banyak aset-aset yang dibeli mungkin dari situ, atau untuk pembagian dividen di akhir tahun nanti. Seharusnya bagaimana sih? Konteksnya perusahaan itu biasa dilihat dulu. Itu pembagiannya kan nggak bulanan biasanya. Dalam setahun misalnya modal diputar dulu. Misalnya uang masuk dalam sebulan dikeluarkan operasional, berapapun sisanya itu lagi disimpan, diputar sampai akhir tahun. Barulah kita jelas, oh ternyata dalam 1 tahun itu kebutuhan biaya bulanan kita, overhead kita sebesar ini. Sisanya misalnya anggaplah 30% nih overhead nih selama setahun dipukul rata estimasi. Sisa 70%. Nah 70% ini ke depannya bisa didiskusikan nih di manajemen berapa persen yang mau kita kembalikan ke usaha, artinya bisa menambah modal, menambah aset, menambah fasilitas, dan selebihnya ditabung, disimpan gitu. Karena nggak mungkin juga kita semua ibaratnya kalau pengusaha ya, uang tuh di barang semua gitu loh, nggak ada saving, nggak bisa juga seperti itu. Jadi harus ada yang dikembalikan, diputar sebagai usaha, ada juga yang kita simpan. Karena yang namanya usaha kan kita juga nggak tahu ya ke depannya apakah akan ada tantangan atau hambatan apa gitu. Intinya sih ya, saya sih pengusaha harus mensupport, pertama mensupport dan mendengar marketing. Karena marketing itu langsung dengan konsumen gitu kan. Itu kalau mau maju itu gitu kan, dengan catatan ya tetap kita juga mengimbangi, dan yaitu kepada owner ya harus mensupport fasilitas-fasilitas yang ditawarkan. Berarti marketing ini sebagai tombak yang ada di depan gitu ya, benteng yang ada di depan ya. Karena kan harus lebih banyak didengarkan gitu. Benar. Iya. Dan kita memang semua ada tim. Ada timnya ya. Teamwork. Ya kita tidak bisa saya berhasil untuk marketing itu sendiri, enggak. Keberhasilan itu dengan tim ini, tim dapur, tim semua tim. Jadi bukan saya aja. Buat teman-teman semua, jangan lupa dong subscribe, like, and share YouTube-nya Coach Nanda.